Dalam surat pertama dalam Al-Baqarah disebutkan bahwa ada 3 golongan umat manusia. Yang pertama adalah orang takwa. Ini adalah yang paling mulia. Dan berhadapan dengan orang takwa dalam ayat tersebut disebutkan adalah orang kafir yang melawan ketakwaan. Jadi satu adalah kaum takwa, adalah puncak kesempurnaan kita semua. Semua ajaran dan peribadahan dalam Islam ibarat kurikulum, ibarat sistem pendidikan agar kita sampai kepada derajat paling tinggi itu. Nah, berhadapan dengan takwa adalah kafir. Tapi yang menarik adalah selain takwa, kafir, ada satu kelompok dalam ayat tersebut yang disebut dengan al-munafikun, orang munafik. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa innal munafikin fid darkil asfali minanna. Orang munafik itu adalah orang yang di nerakanya itu berada di derajat paling rendah. Bahkan dari resume ayat-ayat Quran dan hadis disebutkan bahwa ada beberapa lapis kelompok manusia itu, ya, di atasnya orang takwa paling tinggi, turun sedikit adalah orang mukmin, turun sedikit adalah orang muslim, turun sedikit adalah orang kafir ahli kitab, turun sedikit adalah kafir musyrik, dan terbawah terendah adalah kafir munafik, orang munafik. Saya katakan tadi, menghadapi 2025 ini kita melihat di mana posisi kita. Insya Allah mudah-mudahan dalam kelompok takwa, jangan berada di kelompok kafir, apalagi jangan berada di kelompok munafik. Allah masih menghargai kelompok kafir karena mereka jelas-jelasan berhadapan dengan orang takwa. Dalam konteks kenegaraan, kebangsaan, dulu ingat pendiri kita Bung Karno, wah kita senang kalau berhadapan dengan orang Belanda karena kita jelas siapa musuh kita. Itulah bagian kami, kata Bung Karno. Tapi bagian kalian nanti, kata Bung Karno, lebih parah lagi. Kenapa? Karena musuhmu nanti adalah sesama bangsamu yang khianat, yang munafik kepada negara ini. Begitulah munafik itu. Sehingga disebutkan tadi berada di lapisan paling bawah. Dan kalau kita lihat sejarah perjuangan umat Islam sejak Rasulullah sampai zaman sekarang, itu memang yang paling merepotkan itu adalah orang munafik itu. Kita ingat salah satu perang terbesar, perang Uhud, itu kan diganggunya itu sampai kita kalah oleh orang munafik itu yang disimbolkan oleh Abdullah bin Sabah. Tidak ada sebuah literasi, bisa debat. Katanya Abdullah bin Sabah ini yang kemudian dia ikut merancang dan membangun Islam Syiah. Ini bisa kita diskusikan, ya, bisa diskusikan. Karena dia ingin memecah belah umat yang solid saat itu. Dan faktanya memang bahwa sering sekali terjadi pertempuran antara Sunni dan Syiah. Memang banyak yang mengatakan sumber Syiah itu apa, tapi satu dikatakan bahwa salah satu sumber Syiah itu ada diciptakan oleh munafik saat itu, Abdullah bin Sabah. Dia melihat umat Islam saat itu sangat solid sekali, tidak bisa diganggu dengan apa-apa. Abdullah bin Sabah itu orang Yahudi, Pak. Dia itu pinter, dia melihat celah bahwa yang bisa memecah belah itu antara lain soal kepemimpinan. Maka dibuatlah kecintaan yang berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian dia sampai menista Khulafaur Rasyidin yang lainnya. Itu salah satu literatur. Mungkin teman-teman Syiah akan menolak,
tapi salah satu di antara pembentukan Syiah itu menurut sejarah ada dibentuk oleh kaum munafik itu Abdullah bin Salam. Tapi terlepas dari itu, memang begitulah sifat munafik itu. Bayangkan rumah tangga akan hancur ketika ada yang munafik, anaknya atau suaminya atau istrinya. Bayangkan di sebuah RT RW bakal banyak hancur jika RT-nya, RW-nya, pengurusnya atau warganya banyak yang munafik. Bahkan di sebuah yayasan Islam pun bisa jadi banyak yang hancur. Kenapa? Karena banyak yang munafik. Bahkan di sebuah DKM pun banyak yang kacau. Mohon maaf, saya di Majelis Ulama pernah dan saya banyak merukunkan yayasan-yayasan Islam, banyak merukunkan DKM-DKM. Antara lain kenapa? Bukan hanya karena orang kafir, tapi karena orang munafik. Di bangsa, di negara pun banyak yang hancur itu karena sifat munafik itu. Hancur, pecah belah bukan karena banyak orang kafir, tapi banyak kaum-kaum munafik. Karena itulah maka sidang Jumat Rahimakumullah menghadapi tahun baru ini, pasti kemarin sudah ada niat-niat perbaikan-perbaikan dalam berbagai bidang. Maka mari kita kembali ke ajaran dasar. Ayo kita niatkan antara lain menghapus sifat-sifat nifak itu. Salah satu doa Rasulullah kan begitu, Allahumma habib ilainal iman, dalam Al-Quran bahkan wa zayyanahu fi qulubina wa karih inal kufra wa fusuqa wa nifaq. Ya Allah, hilangkan dariku sifat-sifat munafik itu. Kenapa? Karena yang tadi di rumah tangga, di RT, di DKM, di yayasan, di kota, di bangsa, di kantor banyak yang hancur. Kenapa? Karena ada sifat-sifat nifak di antara para anggota atau apalagi pengurus. Karena itu mari kita belajar lagi ilmu dasar munafik. Pasti sidang Jumat sudah hafal. Tapi sertakan tadi adalah ajaran dasar. Mari sifat munafik yang pertama adalah jika berbicara banyak berdusta. Saya ingat Pak, saya punya anak cikal. Anak cikal, dia lulus dari ITB, jenius, anak cikal dari ITB yang membuat adik-adiknya juga masuk ITB. Dia wafat dalam usia muda. Pernah ada pepatah ya, orang baik suka diambil duluan, ya kan? Dia Pak, kalau saya sholat jamak belum pada tempatnya pada waktunya, dia mengkritik kami. Dia kalau diberi amanah jajan gitu, anak-anak kecil jajan ada lebihnya, dia lebihkan. Dan salah satu yang dia almarhumah kritik kepada kami adalah jika kami ditelepon, kita baru keluar rumah, kita mengatakan sudah ada di jalan tol. Kan banyak gitu Pak ya. Nggak boleh itu, katanya dusta. Dusta itu adalah ciri orang munafik, begitu Pak. Bisa jadi kita banyak melakukan hal-hal yang bisa jadi kecil, tapi itu ciri orang munafik. Idza haddatsa kadziba, jika berkata bohong dan banyak bohongnya. Belum mengerjakan sudah mengatakan, belum membayar sudah membayar. Punya uang tidak, punya padahal tidak. Sudah melakukan sholat belum mengatakan tidak. Sudah gajian padahal sudah mengatakan tidak. Banyak lingkungan, banyak kantor, banyak lingkungan apapun bisa hancur karena sifat nifak. Yang pertama adalah idza haddatsa kadziba, jika bicara sering bohong dan banyak bohong. Mudah-mudahan kita berkurang sifat dustanya. Yang kedua kita sudah ingat adalah wa idza wa'ada akhlafa. Mari kita buang sifat munafik yang kedua di tahun 2025 ini adalah jika berjanji banyak jalir, banyak ingkar. Janjinya membayar hutang tidak dibayar, janjinya datang tidak datang, sesama rakyat, sesama teman, sesama anggota keluarga. Bayangkan jika suami banyak ingkar janji kepada istri,
Bayangkan jika istri banyak ingkar janji kepada suami, bayangkan jika ibu bapak banyak ingkar janji kepada anaknya, dan sebaliknya. Bayangkan rumah tangga jika anaknya banyak ingkar janji kepada orang tuanya. Yang ketiga, sedang jumlah, ini semua sudah hafal, adalah wa idza tumina khana, jika diberi amanat dia berkhianat. Inilah sidang Jumat rahimakumullah. Sekali lagi, banyak sekali kehancuran-kehancuran, banyak sifat-sifat yang lain dari nifak itu, tapi saya tambahkan saja, turunan dari sifat yang ketiga itu adalah dia memecah belah. Yang keempat, yakni setelah dia dusta, setelah dia ingkar janji, setelah dia khianat, dia melaksanakan sifat yang keempat, yakni memecah belah sesamanya. Sidang Jumat rahimakumullah, demikian saya sampaikan. Mari menghadapi tahun baru ini, kita terus perbaiki diri kita tak sampai kepada derajat takwa. Mari juga kita bulatkan agar kita buang jauh-jauh sifat dari kelompok yang paling rendah derajatnya, yakni kelompok munafik. Satu, mari kita hilangkan, minimal kurangi dusta jika bicara. Yang kedua, mari kita penuhi janji kita kepada siapapun. Yang ketiga, jika diberi amanah di level apapun, jadi kepala rumah tangga atau jadi RT terendahlah dalam bernegara, kita juga tetap tidak ingkar janji, dan kemudian kita juga amanah, tidak khianat terhadap janji dan terhadap kepercayaan yang diberikan kepada kita. Barakallahu li wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim.